anak yang lahir tanpa bapak itu kalau di Indonesia itu sangat sangat dikucilkan ya. Halo teman-teman, kembali lagi di sini dengan saya Moa Ana. Nah, di vlog kali ini aku mau cerita sedikit agak-agak berbeda ya dari vlog-vlog biasanya. Ini lagi-lagi seputar kehidupan di Denmark. Jadi ini yang namanya kita di dunia YouTube ini kita bisa mengetahui belahan dunia manapun melalui YouTube. Contohnya kalau kalian pengen tahu kehidupan orang di Belanda, kalian bisa lihat vlogger dari Belanda. Pengen lihat kehidupan di Istanbul, di Turki, kalian lihat vlogger dari Turki, seperti itu ya. Nah, kalian pengen lihat kehidupan orang di Denmark, ya kalian mau berteman vlogger orang yang tinggal di Denmark, seperti itu. Nah, jadi dunia itu menjadi lebih sangat simpel di dunia per YouTubean, seperti itu ya kan. Nah, anakku minum es. Nah, seperti itu teman-teman. Oh ya, buat kalian yang baru ngeklik video aku, channel aku, thank you so much, welcome. Perkenalkan, saya Teti Susana Paulson, saya tinggal di Denmark, saya punya 3 anak, saya orang Batak, saya baru Manulang. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan sedikit tentang kehidupan orang di Denmark mengenai jadi di Denmark ini teman-teman banyak banget perempuan yang tidak mau menikah tapi mereka mau punya anak. Bagaimana caranya gitu kan? Tanpa mereka mau melakukan hubungan seks gitu kan. Loh, bagaimana caranya? Itu kan cuma ada di dunia maya gitu, atau itu cuma ada kalau orang Kristen bilang itu Bunda Maria doang. Tidak, teman-teman. Di zaman sekarang sudah sangat canggih dan tidak ditutup-tutupin juga kalau di sini ya. Jadi di Denmark ini ada yang namanya donor sperma. Jadi donor sperma ini itu legal di sini, dan identitas laki-laki yang mendonorkan sperma itu di sini identitasnya dirahasiakan. Jadi contohnya aku mau mendonor sperma, aku nggak tahu siapa yang mempunyai sperma ini. Jadi aku cuma bisa tahu ciri-ciri laki-lakinya, tinggi badannya, bola matanya, kulitnya, rambutnya, giginya, seperti itu. Jadi tapi untuk mengetahui identitas orang itu enggak. Karena kan kita bisa memilih dong. Aku pengen anakku nanti bola matanya biru, atau aku pengen anakku tuh tinggi badannya 1,5 meter, 1,5 meter atau apa seperti itu ya kan. Nah, itu ada diterapkan seperti itu teman-teman. Jadi cuman itu aja, nggak lebih dari itu. No, kontak person orang yang mendonorkan itu pun kita nggak bakalan dapat, karena itu pihak rumah sakit dirahasiakan. Nah, aku baca di BBC News ya teman-teman. Nah, teman-teman juga nanti bisa lihat seperti ini di BBC News ini. Di sini dibilang sperma Denmark laku keras. Paul Henley by BBC News Copenhagen 20 Mei 2011 ya kan. Nah, di sini dibilang banyak sperma pria Denmark diminati wanita lantaran bisa diperoleh tanpa memberikan nama dan nomor telepon. Memilih calon ayah untuk anak Anda ternyata tidak berbeda dengan cara belanja di internet. Kebanyakan klien kami memang menginginkan pendonor yang paling tidak tinggi 180 cm dan bermata biru, kata Peter Bonner, Direktur Nordisk Citibank, gitu kan, Crayon Bank, gitu. Seraya memperlihatkan bank data pendonor sperma. Nah, selanjutnya kalian bisa buka sendiri ya kan, BBC News mengenai sperma Denmark laku keras. Jadi kalian bisa klik sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman, hal-hal seperti itu tuh sangat biasa dan tidak menjadi sesuatu yang sangat tabu ya teman-teman. Tidak menjadi hal yang sangat tabu ya di sini untuk dibicarakan, karena banyak alasan kenapa beberapa wanita memutuskan untuk mempunyai anak tanpa ada bapaknya gitu. Karena mungkin mereka alasannya nanti siapa tahu bercerai, siapa tahu nggak sepaham lagi, jadi anak ini tidak menjadi rebutan gitu. Walaupun sebenarnya hak anak ini
udah ditentukan sama pemerintah nantinya. Tapi mereka mungkin lebih baik memiliki utuh anak ini. Jadi mereka memutuskan untuk seperti itu. Dan siapa-siapa aja sih sebenarnya yang membutuhkan jasa sperma ini, contohnya para lesbian, homoseksual, ya kan, mereka membutuhkan jasa sperma ini karena para teman-teman lesbian itu mereka nggak mungkin dong mau berhubungan seks dengan laki-laki karena mereka tidak suka dengan laki-laki. Jadi bagaimana caranya? Tapi mereka pengen punya anak. Bagaimana caranya? Ya mendonorkan, mengambil donor sperma itu. Nah, kalau untuk warga Denmark untuk meminta donor sperma itu free. Tapi kalau dari luar negeri, dari luar Denmark itu kayaknya bayar. Aku nggak tahu berapa nominalnya, mungkin beda-beda ya teman-teman. Tapi untuk masyarakat Denmarknya itu free ya teman-teman. Karena aku punya teman-teman punya suami, punya boyfriend ini punya anak gadis dan dia memutuskan untuk mengambil donor sperma jadi biar dia hamil dan punya anak tanpa ada bapak seperti itu. Nah, di sini para lesbian itu juga banyak banget mengambil jasa ini teman-teman karena buat mereka pastilah mereka pengen punya anak juga dong untuk masa depan mereka biar hidupnya nggak sepi ya kan. Nah di sini sah-sah aja LGBT itu untuk memiliki anak karena tidak ada masalah selagi mereka mendidik dan mengasuh anak itu dengan baik, tidak ditelantarkan. Nah di situ teman-teman beda gaya kultur di Denmark seperti itu. Ini dibilang kultur atau apa, gaya hidup ya mungkin ya, gaya hidup kalau aku bilang. Nah mungkin sebagian teman-teman di Indonesia ini menurut teman-teman ini agak gila ya kan, karena kita bagaimanapun orang Asia, anak yang lahir tanpa bapak itu kalau di Indonesia itu sangat dikucilkan ya, pokoknya dikucilkan deh, dibilang anak haram apa. Nah kalau menurut pemikiran aku ya, ini pemikiran aku jadi jauh di konten agama, karena anak itu dilahirkan dia nggak menginginkan, tidak meminta untuk dilahirkan. Kita yang membuat dia terlahir gitu ya kan. Kalau kita nggak mau dia dilahirkan dari awal aja aborsi ya kan, seperti itu. Jadi anak itu bisa lahir karena kita yang menginginkan dia dilahirkan gitu. Jadi alasan anak ini dibilang haram itu menurut aku sih nggak fair banget. Tapi ya itu dia, seperti itulah ya. Jadi nah itulah teman-teman bagaimana gaya hidup, salah satu gaya hidup di Denmark, bagaimana orang untuk punya anak nggak selalu mereka harus berhubungan seksual, nggak selalu mereka harus menikah baru punya anak, nggak selalu seperti itu teman-teman. Wanita lajang pun di sini banyak banget mau punya anak dan dia mau jadi pemilik tunggal anak itu. Nah teman-teman, sekiranya info aku ini bermanfaat buat menambah wawasan teman-teman di Indonesia dan di manapun berada. Jadi kalau mungkin teman-teman yang tinggal di Eropa, vlogger yang di Belanda, di UK atau apa, mungkin ini bukan hal yang aneh lagi. Tapi buat teman-teman di Indonesia sesuatu yang my god, aduh, dunia apa itu? Seperti itu ya kan. Tapi ya itu dia teman-teman, seperti itulah dunia di sini ya kan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan ceritaku. Ini cuma sekedar share pengetahuan supaya kita wawasannya semakin luas ya kan. Oke teman-teman, terima kasih, thank you for watching, so see you in next video.